Oke, selanjutnya kita minta dari Puskapa, teman-teman dari UI juga yang barangkali saat ini sudah siap, Mbak Putri. Mbak Putri, Mbak Putri dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia. Putri, saya boleh mengenalkan dulu supaya Pak Wawan, Pak Khairul, dan semua hadirin hadirat yang ada di Jamaah Auto kali ini supaya bisa mendengarkan dengan baik siapa sih sebenarnya Mbak Putri dan siapa ini Mbak atau Mas Andrea ini? Andrea Mas ya? Oh Mbak juga. Oke. Jadi Mbak ini adalah Kepala Puskapa, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia, pengajar hukum pidana ya, lulus tahun 2010. Waduh, anak kita semua ini masih muda banget. Kemudian lulusan Universitas Washington 2013. Excellent Award untuk tesis yang bertemakan juvenile satu lagi temannya Mbak Putri yang akan mendampingi juga. Saya mengingatkan saja untuk Mbak Putri dan Mbak Andrea masing-masing untuk paparannya terkait dengan hajian di Puskapa tentang kekerasan yang terjadi di kalangan anak-anak, baik itu fisik, psikis maupun ideologis, karena yang terjadi saat ini sebetulnya agak lalai kita lihat adalah kekerasan ideologis justru. Silakan Mbak Putri. Oke, terima kasih Mbak Indi. Pertama saya mohon, akses dari host sudah mendapatkan. Jadi saya akan menampilkan paparan ini. Apakah sudah terlihat Mbak Indi? Sudah. Bagus. Bergerak juga ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Indi. Selamat sore Pak Wawan. Ada juga tadi Pak Khairul, mudah-mudahan juga sudah hadir, dan juga Mbak Cassandra. Pada kesempatan ini saya akan presentasi, tapi nanti Andrea akan ikut terlibat dalam sesi diskusi saja untuk menambahkan poin-poin yang mungkin belum sempat tereksplorasi. Ya, seperti tadi Mbak Indi sampaikan, kami berdua bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia. Biasa disingkat dengan Puskapa. Kami berkantor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, tapi ya meskipun berkantor di sana, sebetulnya para peneliti atau tim di Puskapa sendiri memiliki latar belakang yang beragam. Saya sendiri dari latar belakang hukum, Andrea dari ekonomi, lalu juga ada rekan-rekan dengan latar belakang kriminologi, psikologi, kesehatan masyarakat, social policy. Jadi kami juga percaya bahwa keragaman itu akan membuat kajian-kajian kami juga bisa lebih komprehensif dengan sudut pandang yang berbagai macam sudut pandang dan tentu juga lebih bernuansa. Dan Puskapa ini juga selain lembaga riset, kami juga percaya bahwa lembaga riset di UI seharusnya bisa jadi jembatan, Mbak Indi, jembatan antara proses pencarian bukti dan juga jembatan untuk bisa menginformasikan kebijakan, sehingga salah satu kerja Puskapa, misi dari Puskapa adalah menginformasikan kebijakan kepada pemerintah dan tidak pernah henti mendukung pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar, termasuk di bidang perlindungan sosial, akses keadilan, dan juga identitas hukum. Salah satu program yang saat ini kami sedang gencar lakukan, Mbak Indi, adalah program yang saya pikir ini sangat sejalan dengan yang tadi Pak Wawan sampaikan, bagaimana sebetulnya menumbuhkan pemikiran-pemikiran kritis bagi anak-anak supaya mereka sendiri juga punya agensi untuk bisa menyaring berbagai macam informasi yang muncul. Dan saya pikir kerja yang sedang kami lakukan ini memang akhirnya erat sekali kaitannya dengan topik yang sudah disampaikan, dan kami merasa ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa berdiskusi dan membicarakan ini bersama-sama. Nanti Andrea mungkin akan tambahkan pada saat sesi diskusi. Jadi
yang kami lihat ketika berbicara mengenai kekerasan ideologi dan ideologi kekerasan, kami tidak henti berpikir bahwa sebetulnya itu juga berkaitan dengan kemampuan anak untuk bisa merespon atau menyaring informasi. Tetapi anak juga mungkin tidak akan punya kemampuan itu kalau misalnya kita tidak bisa memberikan ruang aman bagi mereka untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Atau bahkan yaitu mengeksplorasi daya pikirnya untuk bisa memilah mana yang mereka harus pilih secara rasional, seperti itu. Oleh karena itu, presentasi kami ini sebetulnya tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kita ingin bisa memberikan ruang yang aman bagi anak, yang tentunya nanti akan sangat membantu ketika merespon budaya kekerasan. Tadi mungkin menyambung dengan yang Pak Wawan sudah sampaikan, banyak sekali tadi deportan dari ISIS atau Negara Islam Irak Suriah, NIIS, itu ternyata jumlah anak-anak juga lebih banyak daripada dewasa. Sebagian memang pergi secara sukarela, tapi juga sebagian ikut karena memang orang tua ikut sebagai anggota keluarga, seperti itu. Tapi kami juga melihat bahwa anak-anak yang memang terpapar oleh ideologi kekerasan tidak hanya warisan dari orang tua, tetapi juga bisa jadi dari komunitas. Mungkin tadi yang banyak terbahas, tidak juga sih, Pak Wawan juga sempat membahas tadi di awal, mungkin kalau untuk anak-anak yang sedari kecil mendapatkan warisan pandangan ideologi kekerasan dari orang tua, itu yang sering kali kita banyak diskusikan, tetapi tidak perlu kita selalu ingat bahwa ada juga nih anak-anak yang orang tua dan keluarganya pun juga tidak memiliki ideologi atau pandangan ideologi kekerasan tersebut, tetapi mereka, anak-anak ini terpapar sejak remaja, usia remaja, dari media-media lainnya, termasuk dari komunitas atau peer group-nya. Mungkin juga bahkan dari lembaga pendidikan atau kajian-kajian berdasarkan ideologi tertentu, sehingga menumbuhkan pandangan-pandangan radikal kepada anak-anak. Kami juga ingin sekali agar kita tidak lupa juga bahwa selain anak-anak berusia di bawah 18 tahun, kita mungkin juga perlu pikirkan sebetulnya kelompok anak muda atau pemuda yang kalau Puskapa definisikan itu adalah mereka yang berusia 17-24 tahun, yang mungkin juga punya potensi dan agensi yang besar untuk memutuskan apakah mereka mau masuk ke kelompok ini tidak. Ini juga penting karena mereka ini adalah kelompok yang seringkali tidak banyak terbahas terkait dengan berbagai macam isu, termasuk juga isu radikalisme. Hal lain juga yang kami dapat dari Social Society Against Violent Extremism menyebutkan bahwa anak ini yang sudah terpapar warisan atau dari komunitas berinteraksi atau menyesuaikan diri dengan masyarakat, mereka juga terkadang menghadapi stigma dari masyarakat, bisa jadi karena stigma sebagai anak teroris atau stigma sebagai anak eks-kombatan dan juga stigma lain yang melekat pada dirinya. Kami juga menemukan bahwa dengan berbagai macam masalah tadi, dan Pak Wawan juga sudah sampaikan dengan sangat komprehensif, ternyata pendekatan atau respon pemerintah sendiri juga masih belum optimal, gitu. Dan kebanyakan memang terjadi karena terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan. Jadi kalau kita lihat dari publikasi White Institute atau yang tadi yang C-SAFE, Civil Society Against Violent Extremism, ternyata jadi kelompok C-SAFE ini, mereka ini adalah organisasi masyarakat sipil yang memang banyak melakukan pendampingan terhadap eks-teroris dan juga anak-anaknya, dan anak-anak yang terpapar pandangan ideologi kekerasan ini, dan ternyata dari berbagai macam publikasi atau pendokumentasian mereka melihat dukungan pemerintah memang sangat minim. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme mungkin sudah direvisi dan sudah punya pandangan yang lebih baik lah, menempatkan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku, terus juga memberikan perlindungan khusus bagi anak. Jadi secara peraturan dan kebijakan sebetulnya sudah baik, tapi tentu itu tidak cukup kalau misalnya dari tataran implementasi masih sangat minim. Jadi masih ditemukan misalnya pendekatan kepada anak itu disamakan dengan pendekatan kepada dewasa, program rehabilitasi sosial dan pendampingan yang seharusnya itu dijanjikan berdasarkan undang-undang ternyata tidak tersedia,
let alone membahas mengenai anak yang sudah siap, sudah selesai masa pembinaannya di dalam institusi sosial yang harus kembali ke masyarakat. Akibatnya, dengan keterbatasan yang bisa pemerintah sediakan, ternyata masih banyak anak yang menemui kendala untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka dan juga apalagi ingin kembali bersekolah. Ketika membahas ini kemarin isu yang Bang Bimo sampaikan melalui tornya, kami juga sebetulnya ingin sekali melihat sebetulnya siapa sih kelompok yang paling rentan terpapar ideologi kekerasan. Dan kami selalu mencoba melihatnya dari 3 lapisan kerentanan ini. Semoga bisa terlihat di layar. Pertama kami lihat terdapat banyak sekali publikasi yang mengaitkan antara kemiskinan dan juga kecenderungan seseorang untuk bisa masuk ke dalam kelompok ekstremis. Dan ada riset yang juga menunjukkan bahwa tingkat rata-rata atau rate orang yang masuk ke dalam kelompok ekstremis umumnya adalah mereka yang justru berpendidikan rendah dan juga dalam situasi kondisi ekonomi yang sedikit, yang miskin seperti itu. Jadi sekarang kami juga ingin melihat kalau dalam konteks anak, kami melihat anak gitu ya, sudah layak dia anak gitu, apalagi dia miskin dan mungkin dia juga tinggal di wilayah yang terpencil. Menurut kami itu adalah anak-anak yang sangat rentan terpapar ideologi kekerasan karena mereka juga sulit untuk mengakses layanan dasar, dalam hal ini layanan pendidikan. Mungkin juga karena miskin, karena aksesnya terbatas, mereka juga sulit untuk bisa mengakses layanan perlindungan sosial. Tapi kami juga melihat di lapisan kedua, sudah layak anak, miskin, terhambat akses perlindungan sosial dan pelayanan dasar, ternyata kalaupun ingin mengakses, ternyata sistemnya juga tidak responsif untuk memberikan perlindungan khusus pada dia. Terutama bagi anak-anak yang memang orang tuanya memang sudah terpapar pandangan ideologi kekerasan tersebut. Lalu yang ketiga, kami melihat sudah layak anak, miskin, tinggal di wilayah terpencil, sulit sekali mengakses layanan. Begitu mengakses layanan, ternyata dia menerima diskriminasi terhadap berbasis identitas apapun yang melekat pada dirinya. Terlebih lagi kalau misalnya dia adalah anak teroris. Sehingga menurut kami kelompok-kelompok ini, kalau kita identifikasi dengan baik, mungkin juga akhirnya bisa memberikan informasi pada pendekatan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Melanjutkan yang tadi kami sampaikan, revisi undang-undang saja menurut kami tidak cukup, dan tadi juga sudah terlihat betapa memang masih banyak keterbatasan pemerintah dalam memberikan layanan, tidak hanya ketersediaannya, tapi juga kapasitas. Misalnya tadi ada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Tapi tentu tadi seperti yang Pak Alwan sampaikan, mungkin juga nanti pembicara berikutnya bahwa mungkin korban paparan ideologi kekerasan itu butuh perlindungan atau pendampingan yang berbeda karena ini kaitannya dengan ideologi, sudut pandang, pandangan-pandangan yang sudah melekat selama bertahun-tahun yang mungkin butuh pendekatan yang berbeda sehingga LPKS atau lembaga sosial atau panti sosial pun juga harus punya kemampuan yang spesifik untuk bisa menangani situasi tersebut. Jadi tidak bisa disamakan juga dengan anak-anak lainnya, misalnya. Terus kami juga melihat kebanyakan publikasi terkait dengan anak dan ideologi kekerasan umumnya adalah publikasi berbasis kasus. Jadi tadi Wahid Institute, terus juga ada C-Safe. Mengingatkan nih Mbak Putri. Ya. Mengingatkan. Berapa menit lagi Mbak? 2 menit. Oke, sip. Nah, yang kebanyakan publikasinya boleh. Publikasinya berdasarkan pada kasus gitu. Sementara data dan informasi secara menyeluruh juga masih belum kita dapatkan. Jadi menurut kami itu juga menjadi satu poin yang penting untuk kedepannya bisa kita cari tahu bagaimana caranya agar nanti akhirnya bisa menginformasikan kebijakan yang lebih baik. Dan terakhir Mbak Indi, menurut saya ini kembali ke jargonnya Puskapa di Hari Anak Nasional ini adalah menciptakan ruang yang aman untuk partisipasi anak, sangat berkaitan juga dengan yang Pak Awan sampaikan. Kami melihat bahwa ada yang kebutuhan yang sangat besar, sudah waktunya memang kita untuk melihat memberikan ruang supaya anak juga bisa menyampaikan pendapat, anak bisa
berani berbuat salah sehingga dia juga belajar untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Dan tentu saja kampus, termasuk kampus UI tercinta ini pun juga seharusnya bisa memberikan ruang tersebut, menciptakan ruang pendidikan yang demokratis dan terbuka, sehingga sebetulnya sangat disayangkan kalau memang ada kampus yang melarang diskusi dengan topik-topik tertentu, karena menurut kami justru kampus bisa menjadi ruang untuk saling belajar dan menyampaikan pendapat. Dan tak kalah penting adalah memastikan bahwa ada riset yang bisa mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan. Kita sebagai orang dewasa tentu saja harus percaya bahwa anak itu punya agensi untuk menentukan pilihan rasional, dan kita pun juga sebetulnya bisa secara pribadi menciptakan ruang aman tersebut setidaknya bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya pikir itu, Mbak Indi, untuk menutup, pada dasarnya poin kami adalah dengan berbagai macam konteks kerentanan anak, kami percaya bahwa anak pun punya kemampuan untuk menentukan pilihan selama memang mereka diberikan ruang juga untuk literasi, berpikir, melatih kembali logikanya, dan berpikir kritis, sehingga nanti ke depannya mereka sendiri pun juga punya kekuasaan terhadap apapun yang memang mereka putuskan. Seperti itu sih, kurang lebih Mbak Indi. Semoga bermanfaat. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri paparannya. Kalau boleh disimpulkan, hasil paparan dari Mbak Putri tadi kan ideologi kekerasan itu banyak diwariskan. Jadi ternyata bukan harta yang diwariskan, tapi kekerasan ya. Dan itu secara internal. Kemudian ideologi kekerasan juga terpapar dari lingkungannya, komunitasnya, dan bahkan sama seperti yang tadi Pak Wawan sampaikan, bahkan dari media sosial. Jadi ini yang sebetulnya juga menyangkut kerentanan yang disebut tadi Mbak Putri, yaitu kerentanan anak karena miskin, terpencil sehingga susah mendapatkan akses layanan sosial, kemudian juga kerentanan anak dalam hal sistem yang tidak responsif. Ketika anak udah mulai terpapar, sistemnya malah leha-leha gitu, nganggap nggak ada masalah, everything is okay, business as usual gitu ya. Padahal nih anak udah pada kena virus radikalis segitu dalam gitu. Nah, kemudian juga ada kerentanan anak yang terkait dengan gender dan sebagainya. Oke, kalau gitu nanti kita bisa lanjut diskusinya lebih jauh lagi dengan Mbak Putri. Seperti misalnya Mbak Putri kan tidak menyebut soal orang tua yang bagaimana sih sebaiknya penanganan yang dianjurkan agar orang tua yang sudah mewariskan kekerasan ideologi dan melakukan kekerasan ideologi dan menerapkan ideologi kekerasan terhadap anak-anak ini bagaimana dan apa yang harus dilakukan.